warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait materi petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja nomor 005 tahun 2017. KK, apa itu Dewan Kerja? Dewan Kerja merupakan bagian dari integral dari kuartir yang berfungsi sebagai wahana kaderisasi kepemimpinan yang bertugas mengelola kegiatan pramuka, penegak, dan pramuka pandega. Itu tercantum pada pasal 22 AD Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar Gerakan Pramuka. Selanjutnya, Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan masa depan gerakan pramuka dan bangsa. Pasal 45 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka AK semua. Sudah jelas bahwa Dewan Kerja ini adalah bagian dari kuartir. Kuartir tidak akan lengkap gitu kalau di kuartirnya tidak ada Dewan Kerja. Maka Dewan Kerja itu harus terbentuk di masing-masing kuartir, baik di tingkat ranting, cabang, daerah, apalagi yaitu tingkat nasional. Selanjutnya, Dewan Kerja adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan di tingkat kuartir yang beranggotakan pramuka penegak dan pramuka pandega putri putra sebagai integral dari kuartir dan berkedudukan sebagai badan kelengkapan kuartir yang diberi wewenang dan kepercayaan untuk mengelola pembinaan dan kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega sesuai dengan prinsip dari, oleh, dan untuk pramuka penegak dan pandega dengan bimbingan orang dewasa yang pengelolaannya bersifat kolektif dan kolegial. Kakak, di sini saya coba untuk menjelaskan badan kelengkapan. Artinya, jika suatu kuartir tidak ada Dewan Kerja, maka kuartir itu tidak bisa disebut utuh, tidak lengkap. Maka pentingnya Dewan Kerja di kuartir itu karena Dewan Kerja adalah pengelola, membantu kuartir untuk mengelola pramuka penegak dan pramuka pandega di masing-masing kuartir tingkatannya. Lanjut juga kakak semua yang bersifat kolektif dan kolegial, artinya bersifat bersama dan kekeluargaan. Dewan Kerja ini dibangun dengan kebersamaan dan kekeluargaan. Jika ada permasalahan, segala hal permasalahan atau hal apapun itu dilakukan dengan musyawarah kakak semua, secara bersama, musyawarah, dan secara kekeluargaan. Kolektif secara bersama dan kolegial dengan secara kekeluargaan. Lambang Dewan Kerja kakak semua yaitu roda kapal. Pengurus Dewan Kerja adalah pengemudi roda organisasi pramuka penegak dan pandega putri putra agar dapat mencapai tujuan gerakan pramuka dengan pengamalan dasar Dharma dan Pancasila. Tentunya kakak ada pembeda antara lambang Dewan Kerja ranting di tingkat kuartir ranting, yaitu warna dasarnya atau warna tengahnya itu coklat ya kakak semua. Kalau tingkatan kuarcap atau Dewan Kerja cabang Cianjur DKC yaitu warna hijau kakak semua, dan Dewan Kerja daerah dan nasional itu berbeda-beda. Masa bakti kakak semua. Masa bakti atau wilayah kerjanya itu sama dengan kuartir kakak semua. Jadi kita itu sama masa bakti dan wilayah kerja Dewan Kerja yaitu sama dengan kuartir. Dewan Kerja nasional yaitu 5 tahun, Dewan Kerja daerah 5 tahun, Dewan Kerja cabang 5 tahun, dan Dewan Kerja ranting yaitu 3 tahun kakak semua. Yang asal mulanya semua pun 5 tahun, akan tapi karena ada pembaruan aturan baru bahwa kuartir itu masa baktinya yaitu 3 tahun, maka Dewan Kerja ranting itu menyesuaikan dengan kuartir ranting kakak semua. Panitra ini dilaksanakan 5 tahun atau 3 tahun sekali, yang agendanya atau acaranya yang pada intinya yaitu
pembentukan atau pembuatan program kerja, dan yang paling pentingnya yaitu pemilihan kepemimpinan Dewan Kerja di masing-masing tingkatan. Yang keduanya yaitu pengelola kegiatan TD KK semua, tegak dan dega. Jadi tugas yang sangat berat sebenarnya Dewan Kerja ini yaitu untuk mengurusi kegiatan pramuka, penegak dan pandega KK semua. Selanjutnya yang ketiga, dukungan Dewan Kerja dan wadah giat TD sekoordinasi dan konsultasi KK semua. Jadi tugas KK semua, jika KK posisi ada di Dewan Kerja Ranting, maka kakak berhubungan dengan Dewan Kerja Cabang, dan kakak ketika posisi di Dewan Kerja Ranting, kakak pun bertugas sebagai pengolah kegiatan di masing-masing pangkalan kakak semua atau di gugus depan, selaku garda terdepan. Dewan Kerja Ranting itu garda terdepan atau ujung tombak dari Dewan Kerja lainnya, itu Dewan Kerja Ranting. Karena Dewan Kerja Nasional tanpa Dewan Kerja Ranting tidak akan bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya, fungsi dari Dewan Kerja yang pertama, pelaksana rencana kuartir, rencana kerja kuartir ranting yang berkaitan dengan pramuka, penegak dan pramuka pandega. Yang keduanya, pengelola giat pramuka, penegak dan pramuka pandega di wilayahnya. Yang selanjutnya, penghubung antara pramuka, penegak dan pramuka pandega dengan kuartir kakak semua. Jadi jikalau kakak ada di posisi Dewan Kerja Ranting, kakak sebagai penghubung pramuka di ambalan atau di pangkalan atau di gugus depan dengan kuartir kakak semua. Yang selanjutnya yaitu pendukung tugas kuartir dan litbang T dan D kakak semua. Lanjut, hubungan kerja. Yang pertama, koordinasi dan konsultasi. Yang keduanya, informasi dan koordinasi konsultasi. Yang selanjutnya, kerjasama. Kakak, koordinasi konsultasi ini dilaksanakan antara Dewan Kerja Ranting dengan Dewan Kerja Cabang. Artinya harus ada kesinambungan komunikasi antara Dewan Kerja Ranting dengan Dewan Kerja Cabang, yaitu berkoordinasi dan konsultasi ke kakak semua. Jadi Dewan Kerja ke atas ke Dewan Kerja Cabang yaitu melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan kegiatan-kegiatan. Selanjutnya kakak semua, dari Dewan Kerja Cabang ke bawah atau Dewan Kerja Ranting yaitu memberikan informasi, koordinasi dan konsultasi juga. Jadi pada intinya Dewan Kerja Ranting, Dewan Kerja Cabang yaitu sama-sama bekerja sama. Itu hubungannya, yang pada intinya tugasnya ke atas atau Dewan Kerja atau DKR ke DKC yaitu koordinasi dan konsultasi. Kalau DKC ke DKR kakak semua ke bawah yaitu memberikan informasi dan koordinasi serta konsultasi juga kakak semua. Ya kakak di Dewan Kerja Ranting atau di DKR atau tingkatan lain halnya, kakak ini harus memahami tentang Sismintir atau sistem administrasi kuartir yang sudah ada aturannya kakak semua. Lanjut juga kakak keuangan, sumber keuangan Dewan Kerja yaitu dari kuartir kakak semua. Yang selanjutnya iuran peserta serta usaha lain dari luar dari luar kuartir, mungkin dari perusahaan dan lain halnya kakak semua. Selanjutnya, pengelolaan dan pertanggungjawaban yaitu dikelola Dewan Kerja sendiri sesuai dengan sistem di kuartirnya kakak semua. LPJ disusun Dewan Kerja disampaikan ke kuartir. Jadi kalau ada kegiatan yaitu dilaporkan oleh Dewan Kerja sendiri langsung ke kuartir juga kakak semua. Lanjut, keanggotaan ini ada yang bersifatnya wajib kakak semua, yaitu sudah ada dalam undang-undang. Adapun sesuai dengan kesepakatan muspanitra kakak semua. Ini salah satu contohnya. Pertama, kepesertaan umum belum menikah tentunya kakak, karena ketika sudah menikah dia sudah bukan lagi usia penegak pandega tapi usia pembina atau usia orang dewasa kakak semua. Dan berusia minimal 18 tahun sampai 23, terakhir mungkin maksimal 23 pada saat memulai
baktinya kakak semua. Aturan ini kakak 18 tahun ini adalah aturan yang muncul ketika di Muspanitra, ataukah mungkin bisa dipundurkan 16 tahun sesuai dengan pramuka penegak, itu bisa saja kakak sesuai dengan kesepakatan di Muspanitra. Selanjutnya, anggota aktif di gugus depan, ya tentunya kakak semua, Dewan Kerja ini merupakan utusan dari kuartir, mohon maaf kakak semua, utusan dari gugus depan yang tentunya harus aktif di pangkalannya atau di gugus depannya. Ya, selanjutnya yaitu minimal penegak bantara kakak. Jadi keanggotaan dianggap anggota pramuka yang utuh seutuhnya sebenarnya ketika anggota pramuka sudah menjadi bantara kakak semua. Kalau untuk pandega itu disesuaikan. Adapun persyaratan khusus mungkin ditentukan oleh Muspanitra kakak semua. Kalau ada tambahan bisa di request kakak semua. Pemilihan formatur itu kan ya, nanti ketika sudah Muspanitra ada pemilihan formatur. Formatur itu apa kakak semua? Yaitu panitia atau tim yang membantu ketua terpilih di Muspanitra untuk menseleksi anggota Dewan Kerja. Biasanya formatur itu berjumlah ganjil, kalau tidak salah yaitu 7 orang. Yang pertama diketuai tentunya harus dari ketua terpilih ya kakak semua. Pemilihan langsung kakak semua, ketika ada di Muspanitra itu harus secara langsung kakak semua. Lanjut, mutasi kakak semua atau perubahan fungsi dan kedudukan. Dewan Kerja ini kan suatu mekanisme proses kaderisasi, tentunya tidak semata-mata terus saja menjadi satu bidang kakak semua. Kalau ada yang bendahara mungkin bisa jadi sekretaris jadi bendahara. Itu ada ya mutasi kakak semua, perpindahan fungsi dan kedudukan. Berlaku untuk semua jenis fungsi dan kedudukannya, kecuali ketua. Kalau ketua itu tidak bisa dimutasi kecuali tadi ada Muspanitra luar biasa. Selanjutnya ada pemberhentian dengan hormat, mungkin menikah atau berhalangan tetap, seperti keluar domisili, keluar kota, berhalangan tetap, jadi diberhentikan secara hormat. Mengajukan permintaan sendiri karena mungkin itu ada halangan, tidak sanggup dan lain halnya, itu bisa diberhentikan. Dengan tidak hormat kakak semua, yaitu melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan kode kehormatan dasar Dharma dan Trisatya. Ketika melanggar bisa diberhentikan secara tidak hormat. Selanjutnya ada penggantian atau PAW, pergantian antar waktu. Ini biasanya 1 tahun sekali, di mana ketika Dewan Kerja ini tidak utuh atau kurang dari 21, karena keanggotaan Dewan Kerja Dewan Kerja yaitu maksimal 21. Kepengurusan, yang pertama ketua, tentunya wajib ketua ini dipilih di Muspanitra. Wakil ketua pun sama dipilih di Muspanitra seharusnya. Sekretaris, bendahara, beberapa anggota. Jumlah anggota Dewan Kerja disesuaikan dengan keputusan Muspanitra dan secara keseluruhan berjumlah ganjil dan maksimal 21 orang. Jika ketua dijabat putra, maka wakilnya putri dan sebaliknya. Ya kakak semua, anggota itu maksimal yaitu berjumlah 21 dan harus bersifat ganjil. Artinya kalau tidak 21 mungkin 19 atau 17 asalkan ganjil. Kenapa tujuan dari ganjil ini? Supaya kalau ada keputusan atau ada musyawarah ini bisa menghasilkan mufakat kakak semua. Kalau genap ini kalau suaranya sama ini akan menjadi dilema nanti di organisasi. Kalau ada ganjil salah satunya beda, maka ini akan menghasilkan keputusan yang lebih baik kakak semua. Dan juga jika ketua dijabat oleh putra, maka wakilnya itu putri dan sebaliknya. Ini untuk kesetaraan kakak semua. Jadi ketika wakil putra, maka ketua putri, wakil putra, dan sebaliknya bolak-balik kakak semua. Selanjutnya kakak semua yaitu pembidangan. Di Dewan Kerja ini ada 4 bidang secara umum. Yang pertama yaitu bidang kajian kepramukaan, kedua bidang kegiatan, yang ketiganya bidang pembinaan dan pengembangan, yang keempat bidang penelitian dan evaluasi. Kita coba kakak semua kita kaji satu persatu. Yang pertama bidang kajian kepramukaan. Bidang kajian kepramukaan
itu mempunyai tugas memikirkan, merencanakan, dan mengorganisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan pramuka penegak dan pramuka pandega secara konsepsional, artinya secara konsep kakak semua. Di bidang kajian ini lebih banyak memikirkan bagaimana cara konsepnya agar pramuka penegak pandega maju. Yang selanjutnya yaitu memberikan, yang keduanya tugasnya memberikan pertimbangan dan masukan kepada kuartir maupun wadah pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega lainnya dalam pengembangan pelaksanaan suatu peraturan mengenai pramuka penegak dan pramuka pandega. Kita bisa sebut saja bahwa bidang kajian ini merupakan orang-orang yang mempunyai teori pemahaman akan pramuka yang luar biasa kak semua. Jadi jika ada permasalahan, jika ada suatu problem berkaitan tentang aturan gerakan pramuka, bidang kajian ini harus lebih paham kakak semua. Atau kakak bidang ini pun jika ada melihat kesalahan, contohnya kesalahan penggunaan pakaian, maka bidang kajian ini harus yang lebih paham akan aturan bagaimana seragam pramuka yang baik dan benar itu. Ini lebih kepada teoritis konsep atau lebih kepada pengkajian aturan kepramukaan kakak semua. Di bidang kedua yaitu bidang kegiatan yang mempunyai tugas yaitu memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan yang merupakan kegiatan kepramukaan dalam upaya meningkatkan mutu kegiatan kepramukaan penegak dan pramuka pandega kakak semua. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepramukaan, artinya semua kegiatan Dewan Kerja yaitu yang mempunyai tanggung jawab besar yaitu bidang kedua. Akan tapi ketika pelaksanaan tentunya akan dibentuk sangga kerja kakak semua atau panitia kegiatan. Jadi intinya di bidang kedua ini merupakan terfokusnya semua kegiatan atau program kerja yaitu di bidang 2 atau bidang kegiatan. Yang ketiganya yaitu bidang pembinaan dan pengembangan. Di bidang ketiga ini kakak semua yang mempunyai tugasnya yaitu memikirkan, merencanakan dan mengkoordinasikan dan mengorganisasikan bentuk pembinaan berikut pengembangannya bagi pramuka penegak dan pramuka pandega yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, sulit ini kan di bidang pembinaan dan pengembangan kakak semua. Tentunya di sini harus bisa membina bagaimana pramuka itu sendiri dan harus dikembangkan kakak semua kegiatan-kegiatan, apalagi pada dewasa ini pramuka ini kurang menarik, bukannya banyak di ambalan atau di pangkalannya anggotanya sedikit. Bagaimana kakak semua di bidang 3 ini dapat memberikan masukan, mempunyai cara untuk penyelesaian itu kakak semua. Bagaimana kakak dapat membina anggota pramuka penegak pandega dan dikembangkan kakak semua. Tentunya hal ini harus secara kolektif kolegial yaitu kebersamaan dan kekeluargaan. Selanjutnya di bidang 3 yaitu penelitian dan evaluasi, yang mempunyai tugas yaitu memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan bentuk dan pelaksanaan penelitian atas pembinaan dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan mutu pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega. Kakak semua, di sini di bidang 4 atau bidang penelitian dan evaluasi, tentunya semua program, semua pelaksanaan kegiatan pramuka itu harus diteliti. Apakah tepat sasaran? Apakah mempunyai efek kegiatan pramuka itu? Ataukah ada hal-hal yang negatif tentang pramuka? Maka itu harus diteliti kakak semua. Setelah bagaimana cara mentelitinya, yaitu mungkin kakak bisa observasi, sebar angket atau bisa wawancara kakak semua. Jadi jangan sampai kegiatan pramuka yang luar biasa itu malah tidak bermanfaat. Kegiatan pramuka yang besar malah tidak mempunyai efek yang luar biasa. Maka perlu diteliti apakah tepat sasaran, apakah berguna kegiatan pramuka itu, dan diteliti serta jangan lupa dievaluasi. Hasil penelitian itu dievaluasi, maka harus mempunyai mempunyai
data bagaimana penyelesaiannya ketika kalau sifatnya jelek. Kalau sifatnya mungkin ketika diteliti itu bagus, maka bagaimana cara kita mengembangkannya. Itu berkaitan dengan bidang 3 nantinya. Jadi semua bidang ini berkaitan kakak semua. Kajian, kegiatan, pembinaan, dan penelitian. Semua itu pun berkaitan kakak semua. Selanjutnya kakak semua, orientasi tugas antar jenjang. Sudah kita ketahui bahwa Dewan Kerja ini ada 4 jenjang. Yang pertama yaitu Dewan Kerja Ranting, yaitu di kecamatan. Dewan Kerja Cabang, yaitu di kabupaten atau di kota. Yang ketiganya di daerah atau provinsi. Yang terakhir itu nasional kakak semua. Dewan Kerja Ranting ini lebih operasional kakak semua, lebih besar operasional. Bisa lihat kita rasio konsep dan operasional. Di sini yang warna kuning ini kita bisa lihat bahwa operasional lebih langsung terjun kakak semua. Dewan Kerja Ranting itu lebih terjun, beda dengan nasional, kebanyakannya konsepsional ya, kebanyakan konsep kakak semua, lebih besar konsep tapi kegiatannya secara langsungnya itu sedikit. Jadi ujung tombak kegiatan penegak pandega itu ada di tingkat kuartir ranting kakak semua, atau di Dewan Kerja Ranting yang lebih besarnya, karena semakin ke atas itu semakin kepada konsep ya, bagi-bagi tugas kakak, format-format, data-data dan lain halnya ini ada di sekretaris, dan sekretaris pun merangkap anggota. Artinya sama, hanya mempunyai 1 suara ketika ada keputusan di musyawarah. Selanjutnya bendahara, ya bendahara bertugas mengolah kekayaan atau keuangan kakak semua. Bendahara pun merangkap anggota, artinya sama mempunyai 1 suara ketika ada keputusan. Jadi baik ketua, wakil, sekretaris bendahara atau unsur kita sebut unsur pimpinan, sama semua pun merangkap sebagai anggota, artinya mempunyai 1 suara ketika ada keputusan di musyawarah itu. Selanjutnya di kabid atau di bidang, ketua bidangnya kakak semua. Dalam bidang itu kan ada 4 tadi itu, biasanya ditunjuk 1 orang sebagai kabidnya atau ketua bidangnya untuk membantu pengelolaan supaya terorganisir kakak semua. Yaitu kabid ini bertugas membantu ketua dan wakil ketua sesuai bidangnya, dan sama merangkap anggota kabid pun. Yang selanjutnya yaitu bidang, melaksanakan tugas bidang bersama kabid, merumuskan kebijakan bidang kakak semua. Ada 4 tadi bidang, di situ ada tugasnya, lebih terincinya kakak bisa buka aturannya kakak semua. Aturan tentang Dewan Kerja yaitu 005 tahun 2017. Tugas lainnya kakak semua yaitu kelompok kerja, ketika ini sangga kerja atau panitia pelaksana, anggota pimpinan saka, unit binaan, unit kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega, contoh brigade penolong atau unit protokol kakak semua. Jadi kakak semua di sini kan ada kelompok kerja, sangga kerja, panitia pelaksana, itu anggota pimpinan saka. Jadi Dewan Kerja ini kakak otomatis akan dimasukkan kepada pimpinan saka untuk membantu kuartir dalam pengolahan saka. Kenapa kok ikut campur dengan saka? Karena anggota saka itu merupakan pramuka penegak dan pramuka pandega. Pada intinya, kalau itu berkaitan dengan kegiatan pramuka penegak pandega, maka itu berhubungan dengan Dewan Kerja kakak semua. Karena saka itu anggotanya pramuka penegak dan pandega, maka Dewan Kerja Ranting atau Dewan Kerja Cabang itu berkewajiban juga untuk istilahnya mengatur mungkin ya, ikut berkontribusi di satuan karya sebagai pimpinan di masing-masing kuarannya atau kuarcapnya. Selanjutnya unit binaan, contohnya ada kegiatan tadi ada unit protokol atau SAR dan lain halnya.
Intinya unit protokol ini kan anggotanya adalah pramuka penegak panega, maka kita pun harus berkontribusi, harus dapat membantu dalam kegiatan tersebut. Perlu diingat kakak semua bahwa seseorang bergabung dengan dewan kerja harus tetap bergabung dengan gugus depannya. Itu kakak semua. Jadi jangan sampai ketika kakak aktif di dewan kerja malah kakak vakum di ambalannya atau di gugus depannya kakak semua. Itu wajib kakak semua tetap aktif di gugus depannya. Karena fungsi utama dewan kerja bukan pembinaan mental dan watak, akan tapi terdapat di gugus depan. Itu kan ya. Jadi untuk pembinaan mental dan watak itu adanya kakak semua di gugus depan. Ya. Jadi seaktif-aktifnya kakak dewan kerja, kita juga harus aktif di gugus depan kakak semua. Intinya jangan pernah meninggalkan rumah pertama, yaitu di gugus depan. Selanjutnya kakak ada yang namanya muspanitra kakak semua, musyawarah penegak pandega putri putra kakak semua. Forum ini merupakan pertemuan bagi pramuka T dan D di tiap jajaran kuartir sebagai wahana permusyawarahan untuk menampung aspirasi pramuka penegak dan pandega di tingkat kuartirnya. Jenis muspanitra kakak semua, yang pertama muspanitra terpenuhinya quorum atau tepat waktu. Ini muspanitra yang sesuai dengan waktunya, yaitu kalau kuartir kalau dewan kerja ranting atau dekar itu 3 tahun, kalau kuarcap dan sampai ke sana ke atasnya itu 5 tahun, itu muspanitra normalnya, muspanitra. Tapi ada yang kedua, yaitu muspanitra luar biasa kakak semua, yang diselenggarakan di antara dua muspanitra karena ada hal yang bersifat khusus. Artinya di tengah-tengah, kalau setengah tahun kakak, kira-kira seperti itu. Kalau 3 tahun mungkin 1,5 tahun, yaitu pelaksanaan muspanitra luar biasa. Harusnya 3 tahun, malah ketuanya mungkin lengser atau apa begitu, ada halangan yang luar biasa atau anggotanya bubar atau tidak ada kepengurusan, maka harus diadakan muspanitra luar biasa kakak semua, walaupun waktunya belum tepat begitu, belum 5 tahun atau belum 3 tahun kakak semua. Atau diusulkan dewan kerja bersangkutan atau 2/3 utusan yang harus hadir. Artinya ketika ada usulan, kalau dewan kerja cabang diusulkan oleh hampir setengah lebih satu dari di DKR, maka akan terjadi muspanitra cabang itu. Atau diusulkan oleh ambalan kakak semua. Ambalan itu ada 10, ternyata 8 ambalan itu mengajukan muspanitra luar biasa karena kepengurusannya jelek atau gimana kakak semua, maka itu bisa diadakan muspanitra luar biasa ketika ada pengajuan. Yang selanjutnya pergantian ketua dan wakil. Ketika ketua dan wakil ini mungkin berhalangan atau meninggal atau menikah kakak semua, ini harus dilaksanakan muspanitra luar biasa. Tidak bisa secara pleno kakak semua. Kalau ketua dan wakil ini harus secara muspanitra, tidak bisa secara pleno gitu kakak semua. Secara muspanitra pada intinya yang pertama, laporan pertanggungjawaban masa bakti, evaluasi, menyusun rencana masa bakti itu atau menyusun rencana kerja selama masa bakti kakak semua, 3 tahun untuk dewan kerja ranting, 5 tahun untuk dewan kerja cabang, daerah dan nasional. Memilih ketua dewan kerja dan wakil ketua dewan kerja kakak semua. Ini acara di muspanitra. Dan selanjutnya memilih anggota formatur. Ini kakak yang selalu keliru. Fungsi dari formatur ini adalah panitia, seperti panitia yang ditunjuk ketika acara muspanitra berlangsung kakak semua, berjumlah 7 orang dan ada ketua dan wakil di sana. Artinya di luar sana ada 5 orang untuk sebagai panitia formatur untuk membantu ketua dan wakil dalam penyeleksian anggota DKR. Ketika muspanitra kakak semua, ada yang disebut hak suara.
Ini hak suara ini kakak semua tentunya diatur pada saat pelaksanaan muspanitra. Jadi yang mempunyai hak suara ini siapa saja begitu. Apakah tamu undangan mempunyai hak suara atau hanya punya hak bicara saja, atau siapa sukan kakak semua. Itu penasihat itu berasal dari mana kakak semua? Yaitu yang pertama, orang yang memiliki fungsi untuk memberi nasihat, petunjuk dan saran kepada muspanitra untuk dijadikan bahan pertimbangan. Kakak semua, ini penasihat ini berfungsi sebagai bahan pertimbangan dikala ada kesulitan dalam keputusan atau ada kesulitan dalam jalannya muspanitra ini kakak semua. Yang keduanya yaitu penasihat merupakan unsur andalan yang dapat mandat dari kuartir. Jadi tidak sembarangan jadi penasihat, itu harus ada mandat dari kuartir. Selanjutnya, jumlah dan ketentuan lain diatur oleh dewan kerja penyelenggaranya kakak semua. Selanjutnya, narasumber. Bila dianggap perlu kakak semua, harus ada narasumber, tapi kalau tidak dianggap perlu tidak jadi masalah kalau tidak ada pun gitu kakak semua. Narasumber ini berfungsi tentunya itu untuk menambah pengetahuan kakak terkait dengan mungkin muspanitra kakak semua. Tapi biasanya tidak perlu gitu kakak semua. Acara muspanitra kakak semua, laporan pertanggungjawaban contohnya atas selama masa bakti dilaporkan ketika muspanitra itu. Selanjutnya, formatur. Ketua Dewan Kerja terpilih menjadi ketua formatur. Formatur berjumlah, mohon maaf kakak semua, saya tadi salah menyebutkan, tadi 7, ternyata formatur ini berjumlah 9 orang dan secara keseluruhan berjumlah ganjil. Tetap Dewan Kerja ini atau pramuka ini menjunjung tinggi kemusyawarahan, artinya lebih memfungsikan musyawarah. Ketika ganjil ini kan enak begitu, ketika ada keputusan pasti tidak akan sama. Formatur tidak dapat mengikuti seleksi untuk menjadi anggota Dewan Kerja. Jadi ketika muspanitra dibentuknya formatur, akan tapi formatur ini tidak bisa menjadi anggota. Formatur hanya fokus kepada rekrutmen anggota saja. Beliau formatur itu tidak mencalonkan jadi anggota DKR, itu tidak bisa kakak semua. Dan masa kerja formatur itu 2 bulan kakak semua. Lanjut, pelaporan evaluasi. Jadi ini di muspanitra kakak semua ya. Ini di muspanitra yaitu pelaporan. Jika sudah melaporkan, ketua Dewan Kerja melaporkan selama mungkin masa baktinya apa-apa saja yang sudah dilakukan. Terus dievaluasi, ada pertanyaan dari audiens mungkin. Terus yang setelah itu ada rencana kerja. Rencana kerja ini seperti program kerja kakak semua, bagaimana kedepannya Dewan Kerja ini programnya apa saja. Yang selanjutnya yaitu alih generasi, pemilihan ketua dan wakil kakak semua, kaderisasi. Dan yang terakhir pembelajaran, artinya tadi ya evaluasi atau pelaporan ini sebagai pembelajaran di masa yang akan datang kakak semua. Tadi kakak berbicara tentang muspanitra, selanjutnya ada yang namanya sidang paripurna. Kalau sidang paripurnanya dilaksanakan setiap tahun kakak semua. Ini yang mempunyai tugasnya atau isinya dari sidang paripurna, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan program tahunan. Jadi kakak semua di sana setiap tahun Dewan Kerja ini berkewajiban melaporkan aktivitas selama 1 tahun. Dan nantinya akan membuat program kerja 1 tahun ke depannya kakak semua. Peserta SID di sini ada kepesertaan kakak semua. Yang pertama kalau dari SID Parcap atau DKC dan DKR pesertanya. Perwakilan biasanya ketua. Atau SID Paran di tingkat ranting kakak semua. Pesertanya itu DKR itu sendiri dan Dewan Ambalan Penegak yang biasanya diwakili oleh Pradana atau Judat kakak semua, atau kesepakatan dari masing-masing Dewan Kerja. Rapat-rapat di Dewan Kerja kakak semua, tentunya di Dewan Kerja ini akan sering melaksanakan rapat karena berkaitan dengan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan Dewan Kerja kakak semua. Yang pertama ada rapat pleno,
ini rapat semua anggota semua unsur pimpinan baik kabid atau bidangnya semua berkumpul untuk melaksanakan pleno. Biasanya di pleno ini ada keputusan-keputusan terkait dengan kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan internal Dewan Kerja yang sifatnya formal biasanya kakak semua. Selanjutnya yaitu ada rapat terbatas kakak semua. Rapat terbatas ini hanya orang-orang khusus kakak semua. Contohnya jikalau Dewan Kerja membutuhkan butuh bidang satu saja, maka yang diundangnya bidang satu saja. Atau rapat terbatas ini rapat pimpinan kakak semua. Jadi ketua, wakil, sekretaris bendahara saja yang rapatnya itu rapat terbatas. Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan secepat mungkin dan sulit untuk pelaksanaan pleno, maka dilaksanakannya rapat terbatas dengan orang-orang yang ditentukan kakak semua. Jadi tidak semua ikut di rapat terbatas. Biasanya ini rapat pimpinan, ketua, wakil, bendahara, sekretaris. Selanjutnya ada rapat bidang kakak semua. Per bidang ini harus ada rapat tentunya untuk melaksanakan program masing-masing di bidangnya kakak semua. Ada juga rapat koordinasi dan konsultasi, ini berkaitan dengan rapat di rekan dewan kerjanya. Contohnya kalau DKC mungkin koordinasi koordinasi ke DKR, konsultasi mungkin ke DKD gitu kakak semua. Jadi ada rapat di sana, ada komunikasi antar dewan kerja. Selanjutnya, dewan kerja itu bekerja, bukan pekerja. Dewan kerja itu relawan, bukan karyawan. Jika dewan kerja adalah biduk, maka kayulah ia bersama dengan semangat kerja keras, agar jika ombak menerjang tak hilang arah dia menuju. Selamat berlatih kakak semua. Dicukupkan